Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab seorang Muslim kepada kedua orang tua dan guru. Sebelumnya bisa kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar seorang santri terhadap kiainya dan juga ada adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Selanjutnya kalian amati gambar di samping. Di situ ada dua gambar. Yang pertama, gambar sebuah keluarga di mana terdapat seorang ibu, seorang ayah, dan juga anak-anaknya, di mana anak-anaknya itu sangat memiliki adab terhadap kedua orang tuanya. Dan di gambar yang kedua, itu ada seorang guru beserta muridnya, di mana seorang murid begitu menghormati dan ta'zim kepada gurunya. Ibu akan langsung menjelaskan tentang adab kepada kedua orang tua dan guru. Pengertian adab kepada kedua orang tua dan guru adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab memiliki arti akhlak, budi pekerti, kesopanan, atau tutur halus. Sedangkan orang tua ialah ayah dan ibu yang menjadikan kita ada saat ini. Guru adalah orang tua kedua kita yang berjasa mendidik dan membimbing kita pada jalur pendidikan formal. Jadi dapat disimpulkan adab terhadap orang tua dan guru artinya bagaimana cara seorang anak agar memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik kepada kedua orang tuanya. Adapun dasar hukum adab kepada orang tua dan guru adalah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mangsarrahu ayyumaddalahu fi umrih wa yuzadalahu fi rizqih falyatabarra walidayhi walyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haitsam. Adapun ada bergaul dengan orang tua, yang pertama mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Kita sebagai seorang muslim menyadari bahwa orang tua sangat memiliki jasa yang sangat besar karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Yang kedua, mentaati dan mendoakan keduanya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu fata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah, yang artinya apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya selain 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan keduanya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mentaati kedua orang tua, kecuali kita boleh tidak mentaati keduanya ketika perintah keduanya itu merupakan perintah untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita harus senantiasa mendoakan keduanya, seperti yang kita sudah pahami bahwa mendoakan kedua orang tua itu tidak terpaku waktu, siang dan malam kita harus senantiasa mendoakan keduanya. 3. Menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan yang dan tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya, seperti perkataan membentak kedua orang tua. Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam
ucapan kita terhadap kedua. Yang keempat, selalu menyenangkan hati orang tua. Kita sebagai seorang muslim hendaklah senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua, dan cara menyenangkannya itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu dengan cara kita menjadi anak yang soleh, rajin belajar, rajin beribadah, dan melihat ketika orang tua melihat kita kok itu membuat mereka bahagia, maka hal itulah yang akan menjadikan keridoannya orang tua, dan ketika orang tua ridho maka Allah pun akan ridho kepada kita. Selanjutnya ada bergaul kepada guru. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru adalah orang tua kedua kita yang mendidik dan membimbing kita di lembaga sekolah formal. Nah, cara bergaul dengan guru yang pertama, menghormati dan menghargainya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua, mendoakannya dari kejauhan. Jadi, tidak hanya mendoakan kedua orang tua saja ya, kita juga harus mendoakan guru-guru kita. Mendoakannya bisa dengan cara berdoa semoga guru-guru kita diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan kepada kita. Dan juga mendoakan minta keampunan dan kesejahteraan buat guru. Yang selanjutnya, yang ketiga itu taat kepada guru, yaitu dengan cara mentaati dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah diri kepada guru. Jadi kita sebagai seorang murid itu harus menjalankan semua perintah guru, kecuali ketika guru kita memerintah dalam hal yang maksiat baru kita tidak boleh melaksanakannya. Dan bertutur kata yang lemah lembut itu juga perlu ya kepada guru-guru kita. Kita tidak boleh meremehkan guru kita tidak boleh mengeraskan suara kita di depan guru kita. Pokoknya kita harus rendah diri di hadapan guru-guru kita. Kita mempelajari adab terhadap kedua orang tua dan juga kepada guru, kita akan mendapatkan hikmah dari kita taat kepada orang tua dan kepada guru. Di sini yaitu ada hikmah taat dan hormat kepada orang tua, yang mana hikmahnya yang pertama dapat melebur dosa-dosa besar. Yang keduanya dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah. Yang keempat, dapat melebur dosa-dosa besar. Yang selanjutnya terdapat hikmah taat dan hormat kepada guru. Adapun hikmahnya yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat dan berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, membawa berkah, memudahkan urusan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa dengan kita beradab yang baik kepada kedua orang tua kita dan beradab yang baik kepada guru-guru kita, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain itu juga kita akan dimudahkan rezekinya, akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Oke, terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Marilah kita semuanya senantiasa berbakti kepada orang tua selagi mereka masih ada. Karena saat mereka tiada, sungguh hanya penyesalan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.